Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 21413 dari kelas 3I. Di sini saya ingin menjelaskan tentang topologi serta macam-macam dari topologi jaringan. Pertama yaitu pengertian dari topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel atau fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user lain dengan mudah walaupun berbeda tempat. Adapun macam-macam topologi jaringan yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu dulu. Pertama yaitu topologi bus. Topologi bus yaitu jenis dari topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya untuk memakai kabel pulsa sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Adapun pengertian lain dari topologi bus adalah jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya yang mana semua klien yang memakai topologi ini akan saling terhubung ke server. Fungsi topologi bus adalah serupa dengan fungsi topologi jaringan lain, yakni menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi saling menukar data. Adapun ciri-ciri dari topologi bus ini. Pertama, merupakan teknologi lama yang disambungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Kedua, tidak memerlukan peralatan aktif ataupun menyambungkan terminal atau komputer. Ketiga, setiap komputer tidak tersambung dengan komputer lain secara langsung, tetapi tersambung dengan kabel tunggal yang memakai media transmisinya. Karakteristik topologi bus. Pertama, proses instalasi jaringan bisa dilaksanakan dengan ringan. Kedua, adanya kabel utama yang fungsinya sebagai pusat lalu lintas data. Ketiga, setiap node akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utama akan dipasang terminator. Dan yang terakhir, biaya yang digunakan untuk membangun topologi bus lebih murah. Cara kerja topologi bus sebenarnya sangat sederhana, yaitu menghubungkan dari server lalu dibagi dengan menggunakan sambungan bus. Bus di sini adalah penghubung antara ujung kabel dalam satu jaringan komputer. Jadi pada tiap sambungan akan mempunyai bus sebagai penghubung atau konektor. Kelebihan dari topologi bus. Pertama, irit kabel, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Kedua, instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. Ketiga, mudah untuk dikembangkan karena jika akan menambah klien maupun server tidak akan mengganggu komputer lain. Adapun kelemahan dari topologi bus. Pertama, jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Kedua, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Ketiga, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Kedua yaitu topologi jaringan ring. Topologi jaringan ring merupakan satu hal yang menjelaskan bagaimana unsur-unsur dasar penyusun jaringan yang berupa node, link, stasiun saling terhubung secara geometris. Topologi ring atau yang biasa disebut sebagai topologi cincin karena bentuknya seperti cincin yang melingkar semua. Skema rangkaian topologi ring. Salah satu bagian dari komponen penyusun rangkaian topologi ring adalah node. Lalu apakah yang dimaksud dengan node? Node merupakan setiap komputer ataupun perangkat-perangkat yang terhubung dalam satu jaringan disebut dengan node. Cara kerja topologi jaringan ring. Setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya yang berada dalam rangkaian ring dan yang berada dalam struktur rangkaian tersebut mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Pesan-pesan ini mengalir melalui rangkaian ring dalam satu arah. Adapun ciri-ciri topologi ring. Pertama, teknologi IBM yang biasa dipasang dengan mesin IBM AS400. Dua, menggunakan standar IEEE 802.5. Tiga, secara alur dan tata letak fisik alur jaringannya membentuk cincin. 4. Setiap segmen yang dihubungkan dengan hubungan sentral MSAU sama dengan multi-station access unit. Kelima, konektor AUI atau Attachment User Interface.
Prinsip koneksi topologi ring. Pertama, penyelipan data, penerimaan data, pemindahan data, dan terakhir pada hakikatnya setiap terminal dalam jaringan cincin adalah repeater dan mampu melakukan ketiga fungsi dari topologi cincin. Kelebihan menggunakan topologi ring. 1. Semua komputer mempunyai hak yang sama, yaitu bisa sebagai klien dan server serta tidak membutuhkan kendali pusat. Kedua, menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Ketiga, identifikasi keserusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengirim sampai perangkat tujuan. Kekurangan topologi ring atau topologi cincin. Pertama, sulit ketika menambah komputer atau mengurangi komputer, karena semua komputer harus diset ulang pengaturan jaringannya. Kedua, karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung satu sama lain. Apabila komputer yang satu rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terhadap kondisi jaringan. Ketiga, kepadatan lalu lintas jaringan atau traffic network yang tinggi menyebabkan rentan terhadap kerusakan jaringan. Topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang merupakan konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Intinya topologi ini menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lain. Karakteristik topologi star. Pertama, setiap node berkomunikasi secara langsung dengan sentral node. Traffic data mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. Kedua, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentral node. Dari segi ekonomis, skematik topologi ring lebih hemat biaya karena penggunaan kabel yang diperlukan tidak membutuhkan terlalu banyak kabel, sehingga dari efisiensi tata letak rangkaian layet kabel sangat sederhana dan mudah dikembangkan sesuai keperluan. Adapun kelebihan dari topologi star. Pertama, kerusakan pada satu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Dua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Ketiga, tahap terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Dan tiga, terakhir, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangan dari topologi star. Pertama, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Kedua, boros dalam pemakaian kabel. Ketiga, hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Keempat, peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Terakhir, jaringan tergantung pada terminal pusat. Topologi tree. Pengertian dari topologi tree pada umumnya menggunakan sistem pohon yang mempunyai banyak cabang. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, topologi tree ini juga lebih dikenal dengan sebutan topologi pohon. Cara kerja dari topologi tree ini akan berbentuk dalam sebuah jaringan komputer yang menggunakan sistem pohon bercabang. Topologi tree ini mempunyai sistem yang bertingkat di mana penggunaannya digunakan sebagai media interkoneksi antara sentral, mana dalam interkoneksi tersebut terdapat hierarki yang berbeda. Karakteristik topologi tree. Pertama, antara kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. Kedua, pusat data dan kendali jaringan berada dan diatasi oleh hub pusat. Ketiga, di dalam kelompok jaringan yang membentuk sebuah topologi star akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klarifikasi pada tiap tingkatan. Kabel utama yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Kekurangan topologi tree. Pertama, kinerja yang lambat. Kedua, hub menjadi peran penting. Ketiga, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. Dan keempat, jika komputer yang ada di tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami masalah. Topologi jaringan mesh.
Topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Topologi jenis ini banyak digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Jenis-jenis topologi jaringan mesh. Jenis-jenis topologi jaringan mesh ini dibagi menjadi dua. Pertama, topologi mesh full connection. Topologi mesh full connection merupakan ciri utama di mana setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain secara penuh. Sebagai contoh, jika ada 5 komputer dalam jaringan tersebut, maka satu komputer akan terhubung ke 4 komputer lainnya. Kedua, yaitu topologi mesh partial connection. Pada topologi mesh ini memiliki ciri yaitu setiap komputer dalam jaringan tersebut tidak akan terhubung dengan komputer lainnya, sehingga ada beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dan beberapa komputer tidak saling berhubungan. Kelebihan menggunakan topologi jaringan mesh. Pertama, topologi mesh dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Kedua, topologi mesh meningkatkan keamanan data yang di-sharing dalam jaringan komputer tersebut. Ketiga, topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Dan yang terakhir, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Kekurangan topologi jaringan mesh. Pertama, proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Kedua, topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Ketiga, topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Keempat, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semak ini meningkat jumlahnya. Ciri-ciri topologi mesh. Pertama, konsep internet. Kedua, tidak ada client server, semua bisa bertindak sebagai klien dan server. Ketiga, peer-to-peer. Keempat, bentuk mesh yang paling sederhana adalah array 2 dimensi tempat masing-masing simpul saling berhubung dengan keempat tetangganya. Itulah tadi pengertian dari topologi jaringan dan pengertian dari macam-macam topologi jaringan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.